Bagi para kepala desa yang menginginkan masa jabatannya 9 tahun, ya, tunjukkan saja kinerja selama 5 tahun. Kesejahteraannya saja dijamin. Udah naikkan aja 10 juta, semua merata dari Sabang sampai Merauke, kepala desa gajinya 10 juta. Kalau masih korupsi, penjarakan oleh KPK. Ada persenannya. mari kita belanja ke warung belakang. Baru mereka datang. Kita garis bawahi bahwa itu adalah perilaku daripada oknum kepala desa. Mau tidak mau mereka adalah kepanjangan tangan negara yang paling bawah. Jadi sejahterakanlah para perangkat desa di Indonesia ini dengan P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan kita LSM PMPR Indonesia Dewan Pimpinan Pusat. Perkenalkan, nama saya Anggi Dermawan MPD, selaku Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPRI. Dan di samping kiri saya Rahmat Joker, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PMPR Indonesia. Ya. Salam juang. Salam juang. Oke teman-teman, pemirsa semuanya, pemerhati ekonomi, pemerhati politik, dan pemerhati kemajuan bangsa pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, kita kembali membuka sebuah wawasan dalam konteks sosial, kemudian konteks ekonomi, dan konteks pemerintahan. Dalam hal ini, di 2023 ada hal yang menarik Pak Ketum. Apa itu, Zen? Hal menarik salah satunya, kalau tidak salah seminggu ke belakang lah, atau 10 hari ke belakang, di mana para kepala desa yang bergabung dalam Abdesi itu berkunjung ke Jakarta Pak. Yang menuntut untuk masa jabatan diperpanjang untuk 9 tahun. Betul, menuntut untuk masa jabatan diperpanjang 9 tahun. Jadi pemirsa, pada hari ini mari kita baca dan mari kita kupas mengenai 3 hal Pak Ketum. Apa itu, Jen? 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama mengenai permintaan perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kemudian yang kedua, permintaan dari para perangkat desa untuk status kepegawaiannya diangkat menjadi P3K atau kontrak. Ya, kontrak kerja bersama pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai isu resesi di tahun 2023 ini seperti yang dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada saat itu mengatakan bahwa kita harus berhati-hati menghadapi resesi di tahun 2023. Makanya ini yang kita bahas ya Pak Ketum, satu persatu kita bahas. Sebelumnya dari Pak Ketum, bagaimana tanggapannya mengenai masa permintaan kepala desa melalui Abdesi yang turun ke Jakarta untuk perpanjangan 9 tahun? Bagaimana menurut Pak Ketum? Kalau menurut saya simpel saja. Bagi para kepala desa yang menginginkan masa jabatannya 9 tahun, ya, tunjukkan saja kinerja selama 5 tahun dulu. Tuh. Jadi banyak kita lihat di kondisi di lapangan ya pada saat contoh ini kita lihat contoh pada saat pandemi COVID-19. Itu banyak bantuan pemerintah yang diduga dan bukan diduga lagi, bahkan sudah ada beberapa kepala desa yang masuk penjara gara-gara korupsi dana COVID. Baru saja jabatannya itu selama 5 tahun. Gimana kalau 9 tahun? Ya, jadi menurut Pak Ketum ini peluang probabilitas kesalahannya semakin besar. Semakin besar. Oke. Jadi masih setuju yang lama 5 tahun atau masih 6 setuju tahun? Yang lama. Yang 6 tahun itu. Lebih efektif dan itu saja perbaiki kinerjanya. Iya. Jadi kawan-kawan semua, menurut Ketua Umum DPP LSM PMPR bahwa kinerja 6 tahun sudah cukup. Hanya saja dimaksimalkan dalam bentuk pekerjaan dan optimalisasi kebijakannya. Mungkin seperti itu. Betul. Namun ketika kita merunut secara logical primer bahwa keinginan 9 tahun Pak Ketum yang diutarakan oleh para kepala desa itu mereka mereview kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, mereka mereview ke situ bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa kepala desa bisa menjabat selama 6 tahun dalam satu periode dan 3 kali dipilih.
Seperti itu Pak Ketum. Artinya 6 dikali 3 berapa Pak Ketum? 18. 18. Makanya ada tuntutan dari para kepala desa 9 tahun kan saja, tapi menjadi 2 periode. Dengan catatan hitungan masih sama. 9 kali 2 berapa Pak Ketum? 18. 18. Tapi saya secara pribadi dan secara kelembagaan tidak menolak atas persepsi dan argumentasi yang diceritakan oleh Ketua Umum. Bahwasannya masa jabatan 6 tahun itu sudah cukup. Betul. Saya rasa betul. Kenapa? Ketika masa jabatan 6 tahun itu dioptimalisasikan, kemudian kinerjanya, kebijakannya itu sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat, saya rasakan benar ya Pak Ketum. Seperti itu Pak Ketum. Bahkan waktu itu kan ada yang terjadi kepala desa yang korupsi di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah yang mungkin bisa diceritakan seperti apa Pak? Jadi kaitan dengan indikasi korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di Jawa Tengah itu kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat juga rekan-rekan media di sana, dan itu sudah dilaporkan bahkan sampai ke Bareskrim Mabes Polri. Betul, bahkan di tingkat Kejari Jawa Tengah pun itu sudah dilaporkan, namun hingga saat ini itu diduga masih dipetieskan. Jadi entah apa. Kalau menurut informasi memang dan data-data yang kita terima itu sudah valid. Jadi menurut informasi yang kita informasikan kembali, betul, bahwa kejadian itu sudah terjadi di Jawa Tengah. Terjadi persengkongkolan antara kepala desa dengan pemerintahan setempat, ya perangkat setempat mungkin seperti itu ya, yang memanfaatkan kebijakannya selaku pemimpin di desa tersebut, betul, selaku pemangku kebijakan di desa tersebut, sehingga kebijakan-kebijakannya itu merugikan masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi kita garis bawahi bahwa itu adalah perilaku daripada oknum kepala desa. Oknum kepala desa. Nah, memang ini terjadi pemirsa semua, bahwa pada saat ini kebanyakan orang yang ingin nyalon kepala desa, substansinya mungkin ya sebagian kecil dari para oknum itu ingin memperkaya diri dengan dana desa yang miliaran, dengan APBDes, berbagai APBDes yang masuk ke desa itu selain dari dana desa, ada ADD, anggaran dana desa, kemudian ada Banprop, bantuan provinsi, kemudian ada bantuan keuangan. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi daya tarik tersendiri mungkin dari para calon kepala desa yang ingin menjabat. Setelah menjabat mungkin sebagian kecil para oknum memanfaatkan uang-uang tersebut. Jadi banyak di sumber dana itu ya mungkin. Ya, sumber dana itu yang menjadi motivasi. Padahal dalam Undang-Undang Desa Nomor 32 Tahun 2004 dan dalam Permendes, Peraturan Menteri Desa, itu diterangkan sejabar mungkin mengenai cara pengalokasian dana desa. Dan itu tidak main-main loh. Ada persenannya. Ada persenannya. Sekian persen untuk pembangunan fisik, sekian persen untuk pemberdayaan, dan sekian persen untuk KLB, kejadian luar biasa. Dan itu masih banyak lagi. Salah satu contoh di 2020-2021 kita mengalami COVID-19 Indonesia ini. Sehingga Menteri Desa waktu itu mengambil kebijakan bahwa 60% dana desa gunakan untuk bantuan COVID. Tetapi di perjalanan masih banyak loh penyalurannya yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian kolega-koleganya yang dimasukkan oleh para oknum-oknum kepala desa. Dan itu terjadi Pak Ketum di lapangan. Itu di tengah-tengah kesulitan masyarakat ya. Betul. Masih banyak tuh oknum-oknum yang meraup keuntungan memperkaya diri sendiri itu. Iya, tetapi dalam hal ini memang pemerintah pusat mencanangkan bahwa pembangunan negara itu diawal dari desa. Memang betul, apabila pengelolaan dana-dana keuangan yang masuk ke desa itu relevan dan sesuai dengan aturan, bakal maju Indonesia ketika pengaplikasiannya sesuai. Jadi kesimpulan dari usulan para kades untuk diperpanjang 9 tahun, Pak Ketum tidak setuju. Saya secara pribadi mewakili lembaga PMPR Indonesia tidak setuju. Tidak setuju karena rasionalisasinya belum dapat diterima ya. Belum dapat. Seperti itu pemirsa, untuk topik pertama kita, bahwa permintaan masa jabatan 9 tahun dari para kepala desa, kita dari DPP SMP MPRI menyatakan sikap kurang setuju. Kurang setuju. Lebih baik silakan bapak-bapak calon baik para kepala desa yang sudah menjabat untuk lebih memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas dan mengoptimalisasi
kebijakan, program-program pembangunan ya. Ya, dan saya ada usul kepada Mendagri, Menteri Dalam Negeri, kepada Yang Mulia Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Purnari Wirawan Polri, Bapak Tito Karnavian, dan juga kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ada usulan mengenai stimulisasi kepada kepala desa. Jadi kalau menurut saya honor yang diterima kepala desa itu masih kecil. Masih kecil. Nah, saya menyarankan saja bagaimana kalau honor kepala desa itu dinaikkan. Nah itu lebih efektif. Ya. Mungkin bisa 10 juta lah, beserta dengan tunjangannya, gitu kan? Untuk mengurangi peluang-peluang yang tidak diinginkan. Jadi kesejahteraannya saja dijamin bahwa kepala desa selama 6 tahun ini 1 bulannya digaji 10 juta, total 10 juta itu dengan gaji pokok dan tunjangan selain sebagainya. Saya rasa itu lebih efektif, teman-teman. Jadi solusi mungkin dari kita, dari PMPR seperti itu. Oke, lanjut kedua Pak Ketum mengenai isu P3K yang diusungkan oleh para perangkat desa. Nah, kita dalam hal yang tadi sekarang kalau saya secara pribadi Pak Ketum, P3K itu sangat setuju. Kenapa? Karena para perangkat desa pada hari ini itu kesejahteraannya masih tidak merata. Beda kabupaten, beda gaji loh Pak Ketum. Beda ya? Beda, itu disesuaikan dengan kemampuan APBD kabupatennya. Coba bayangkan kalau APBD kabupatennya kecil, PAD kabupatennya kecil, mungkin berdampak juga kepada perangkat desa yang digaji dari ADD itu. Nah, itu Pak Ketum. Jadi, saya berpendapat bahwa untuk P3K ini kepada para perangkat desa, udah dukung saja kalau P3K. Gitu. Jadi untuk P3K kita dukung. Kita dukung untuk P3K gitu, karena ini akan mensejahterakan para perangkat desa yang ada di daerah. Coba bayangkan, perangkat desa gajinya kalau saya tidak salah kurang lebih ada yang 2 juta 1 bulan. Perangkat desa 2 juta dibagi 30 hari berapa coba? Kurang lebih 65.000. Apakah itu cukup untuk sebuah pekerjaan? Sedangkan perangkat desa itu bekerja tidak mengenal waktu. Betul. Salah satu contoh di kampung saya, itu ada yang namanya Kaur Kesa, kesejahteraan, kemudian kepala kasih pelayanan gitu kan. Nah, itu ketika diminta oleh masyarakat, mau malam, mau subuh, yang namanya kalau di pedesaan itu lebih, yang suka ngurus orang meninggal, itu kan perangkat desa, gitu kan. Nah, itu tidak mengenal waktu, itu kan. Bahkan yang kampungnya kena banjir, perangkat desa pada turun. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ujung tombak sebetulnya perangkat desa. Yang harus diperhatikan. Ya, mereka bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Digaji cuma 65.000. Bayangkan teman-teman semua. Nah, kita punya usul ya kepada pemerintah pusat bagaimana kalau P3K ini didukung saja. Supaya apa? Supaya perangkat desa ini lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Karena mau tidak mau mereka adalah kepanjangan tangan negara yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Ya. Sebagai abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sebagai abdi negara, abdi bangsa Indonesia. Gitu. Jadi sejahterakanlah para perangkat desa di Indonesia ini dengan P3K. Saya sangat mendukung. Jadi kesimpulannya untuk P3K kita dukung ya. Kita dukung 100% kepada pemerintah pusat, bahkan percepat saja. Percepat saja. Dan mungkin solusinya untuk bagaimana supaya masa jabatan itu tidak 9 tahun karena kita rasa itu tidak efektif ya. Yang lebih efektif mungkin solusinya untuk menghindari peluang-peluang KKN ya. Karena kalau tidak ada peluang, tidak ada celah, mungkin bisa diminimalisir. Ya, mungkin salah satunya mungkin dinaikkan atau gaji kepala desa itu. Misalkan gaji kepala desa saat ini 3,5 juta. Udah naikkan aja 10 juta. Semua merata dari Sabang sampai Merauke, kepala desa gajinya 10 juta. Kalau masih korupsi, penjarakan oleh KPK, oleh Kejaksaan Negeri, oleh Kejaksaan Tinggi, periksa, kan? Seperti itu. Bahkan oleh tipikor dari pihak kepolisian juga silakan periksa saja. Itu. Ya seperti itu Pak Ketum ya, 2 kesimpulan kita pada yang berkaitan dengan isu yang terdekat ini, bahwa yang pertama mengenai masa 9 tahun kepala desa, kemudian pengangkatan P3K. Yang selanjutnya Pak Ketum, waktu dekat-dekat kemarin Presiden Republik Indonesia, Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menyatakan bahwa 2023 itu akan masuk kepada tahun resesi.
Nah, tahun resesi itu adalah tahun kesulitan ekonomi, baik dari segi sektoral maupun dari segi UMKM dan lain sebagainya. Menurut Pak Ketum, pengalaman selama 2023 ya berapa hari? 25 hari mungkin ya, 25 hari menginjak 2023 bahkan dari 2022. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang Pak Ketum ketahui sejauh ini? Kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini mungkin masih karena dampak daripada pandemi tahun-tahun lalu ya. Jadi belum stabil. Jadi masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan mungkin seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, untuk resesi di tahun 2023 ini, bahwa saat ini negara Indonesia baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Dengan itu, kami juga menyoroti bahwa sektor yang harus dikembangkan dari sini, salah satunya ekonomi mungkin ya Pak Ketum. Ekonomi kecil ya. Salah satu contoh ekonomi kecil itu para masyarakat yang punya ekonomi kreatif. Nah, kita juga punya saran kepada pemerintah bahwa untuk mengatasi resesi di 2023 ini, bagaimana kalau para penggerak UMKM dan ekonomi kreatif disokong dananya? Setuju nggak Pak Ketum? Setuju. Seperti itu. Setuju. Karena akan meningkatkan nilai jual dan juga daya beli masyarakat. Betul. Nah, kemudian untuk bantuan sosial yang diluncurkan oleh kementerian, kemudian oleh negara, gitu kan, oleh desa kepada masyarakat, saya inginkan itu tepat sasaran. Karena ketika orang miskin yang memang benar-benar tidak mampu menerima uang bantuan dari negara, itu roda perekonomian akan berjalan Pak Ketum. Mungkin dia pakai untuk modal usaha, gitu kan. Dan itu akan menjadi sebuah peluang untuk sedikitnya mengatasi isu resesi di 2023. Maka dari itu kami dari DPP LSM PMPR Indonesia kepada rekan-rekan kami, kepada masyarakat Indonesia menyarankan untuk mendukung UMKM yang ada di sekitar kita, kemudian ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita, boomingkan, kemudian belanja ke situ, supaya roda ekonomi berputar di daerah, berputar di sekeliling masyarakat, di sekeliling kita, tentunya seperti itu. Jadi mari kita belanja ke warung tetangga. Warung tetangga, karena itu akan mendukung ekonomi kreatif di sekitar lingkungan kita. Salah satunya misalkan di tetangga kita ada yang jual gorengan, bala-bala, tempe. Kalau di Sunda seperti itu, kalau di Jawa Barat mungkin di daerah-daerah ini juga ada ya. Maka sarapan paginya gunakanlah itu. Supaya apa? Roda ekonominya berputar gitu. Kita tidak promosi bala-bala, tapi kita mempromosikan UMKM ekonomi kreatif seperti itu. Oke, mungkin warga semua bangsa Indonesia dan rekan-rekan seperjuangan, baik dari para pengamat politik, ekonomi, hukum, kemudian pengamat kebijakan negara, pengamat pengembangan negara dan perkembangan negara dan lain sebagainya. Kita dari DPP LSM PMPRI menyatakan 3 hal dalam hal ini. Pertama, kita belum sepakat mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Yang kedua, kita mendukung penuh pengangkatan para perangkat desa menjadi pegawai P3K. Yang ketiga, mengenai resesi 2023, isu resesi 2023, kita menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk menghidupkan ekonomi kreatif, menghidupkan UMKM, dan tentunya belanja di warung tetangga. Seperti itu. Mungkin sekian. Sebelumnya ada sepatah dua patah kata dari Pak Ketum, silakan. Mungkin sebagai penutup, kita juga memberitahukan bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan FGD ya, itu tentang Focus Group Discussion mengenai resesi. Nanti judulnya kita jadi upaya pemerintah dalam menghadapi resesi di tahun 2023. Oke, siap. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan seperjuangan, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silahkan di komen di YouTube PMPRI ini kreatif.
Dan kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kemudian kesalahan dalam membacakan aturan dan lain sebagainya. Karena kita tentunya di sini adalah diskusi interaktif, membuka wawasan, membuka pikiran. Setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh menyatakan sebuah pengutaraan asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. PMPRI berdaya, PMPRI berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.